warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Nah, baiklah. Jadi sebelum memasuki materi yang akan dipelajari, ada baiknya kita persiapkan dulu alat tulis dan bukunya agar bisa merangkum materi yang akan dijelaskan pada video ini. Nah, jika sudah disiapkan, ada baiknya sebelum melanjutkan pembelajaran kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu ya. Sama-sama membaca doa dalam hati dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Amin. Jika sudah berdoa bersama-sama di dalam hati, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu materinya tentang perjuangan melawan penjajahan. Nah, di materi pertama ini ada tentang perjuangan melawan penjajahan Belanda. Jadi, katanya bangsa Belanda itu pernah menguasai Indonesia lebih dari 300 tahun. Dalam kurun waktu itu, berkali-kali rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Nah, yang pertama itu ada kedatangan bangsa Belanda. Jadi Indonesia itu kan terkenal sebagai tempat penghasil rempah-rempah. Nah, bangsa Belanda itu datang ke Indonesia itu pada tanggal 22 Juni 1596. Nah, armada Belanda itu berhasil mendarat di Banten, Jawa Barat. Pada awalnya, kedatangan bangsa Belanda ini disambut baik oleh Sultan Banten. Kegiatan perdagangan menjadi ramai. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Kenapa? Karena bangsa Belanda berubah menjadi serakah dan kasar yang menyebabkan mereka dimusuhi dan diusir dari Banten. Yang kedua itu ada penindasan lewat VOC. Banyak pedagang Belanda datang ke Indonesia. Hal ini mengakibatkan terjadinya persaingan dagang dan pertikaian di antara mereka, yang mengakibatkan harga rempah-rempah jadi tidak terkendali. Nah, untuk menghindari pertikaian ini, pada tanggal 20 Maret 1602 dibentuk Perkumpulan Dagang India Timur atau VOC. Nah, pusat-pusat perdagangan yang dikuasai VOC adalah Ambon, Jayakarta, dan Banda. Pusat perdagangan Jayakarta direbut Belanda pada masa Gubernur Jenderal J.P. Kon. Ia mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia. Nah, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan. Kenapa dibubarkan? Karena ada 4 faktor. Pertama, pejabat-pejabat VOC melakukan korupsi dan hidup mewah. Yang kedua, VOC mengambil biaya perang yang sangat besar. Yang ketiga, VOC kalah bersaing dengan pedagang Inggris dan Prancis. Yang keempat, para pegawai VOC melakukan perdagangan gelap. Nah, di sini ada foto atau gambar dari Gubernur Jenderal J.P. Kon. Selanjutnya itu ada penindasan lewat kerja paksa, penarikan pajak, dan penerimaan paksa. Nah, pada tahun 1806, Napoleon Bonaparte berhasil menaklukkan Belanda dan mengubah bentuk negara Belanda dari kerajaan menjadi republik. Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal di Batavia. Nah, untuk menahan serangan Inggris, Daendels melakukan 3 hal. Yang pertama itu menambah jumlah prajurit, yang kedua membangun pabrik senjata, kapal-kapal baru dan pos-pos pertahanan, dan yang ketiga membangun jalan raya yang menghubungkan pos satu dengan pos lainnya. Daendels memperlakukan kerja paksa tanpa upah yang dikenal dengan nama kerja rogi. Ya, jadi kerja rogi itu kerja paksa tanpa upah di masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1811, Daendels dipanggil ke Belanda. Nah, dia diganti oleh Gubernur Jenderal
pasukan Inggris berhasil mengalahkan Belanda di daerah Tuntang, dekat Salatiga, Jawa Tengah. Gubernur Jenderal Janssens terpaksa menandatangani perjanjian Tuntang. Nah, apa saja nih isi perjanjian Tuntang? Yang pertama itu ada seluruh wilayah jajahan Belanda Indonesia diserahkan kepada Inggris. Kedua, adanya sistem pajak atau sewa tanah. Kemudian, sistem kerja rodi dihapuskan. Keempat, diberlakukan sistem perbudakan. Nah, Inggris berkuasa di Indonesia itu selama 5 tahun, dari tahun 1811 sampai 1816. Nah, di tahun 1811 ini Inggris menyerahkan wilayah Indonesia kepada Belanda. Nah, pemerintah Belanda menunjuk Van der Capellen sebagai gubernur jenderal. Ia mempertahankan monopoli perdagangan yang telah dimulai oleh VOC dan tetap memberlakukan kerja paksa. Pada tahun 1830, Van der Capellen diganti dengan Van den Bosch. Bosch mendapat tugas mengisi kas Belanda yang kosong. Ia memberlakukan tanam paksa atau Volksstelsel untuk mengisi kas pemerintah yang sedang kosong. Yang keempat itu ada perlawanan menentang penjajahan Belanda. Nah, jadi yang pertama itu ada perlawanan terhadap VOC. Nah, di tahun 1628 dan 1629, Mataram melancarkan serangan besar-besaran terhadap VOC di Batavia. Sultan Agung mengirimkan ribuan prajurit untuk mengukur Batavia dari darat dan laut. Nah, di Sulawesi Selatan juga VOC mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Nah, perlawanan yang kedua ada perlawanan Pattimura. Itu terjadi pada tahun 1817. Nah, di mana rakyat Maluku ini dipimpin oleh Thomas McLacy yang terkenal dengan nama Kapten Pattimura. Pasukan Pattimura terdesak dan bertahan dalam benteng yang kemudian tertawan. Pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura dihukum. Dihukum apa? Dihukum gantung di depan benteng Victoria di Ambon. Untuk yang ketiga itu ada Perang Padri yang terjadi pada tahun 1821 sampai 1837. Nah, pasukan Padri ini dipimpin oleh Datu Bandaru. Setelah beliau wafat, diganti oleh Tuanku Imam Bonjol. Pasukan Padri dengan taktik gerilya berhasil mengacaukan pasukan Belanda. Pada tahun 1925 terjadi gencatan senjata. Perang Padri meletus lagi setelah perang di Ponorogo berakhir. Pasukan Padri dapat bertahan sampai tahun 1837. Pada tanggal 25 Oktober 1837, benteng Imam Bonjol dapat ditobos. Beliau ditangkap dan ditawan. Nah, ada lanjutan lagi. Perang selanjutnya itu ada perang Diponegoro. Nah, dipimpin Pangeran Diponegoro. Rakyat Tegalrejo menyatakan perang melawan Belanda di tanggal 20 Juli 1825. Dibantu oleh Pangeran Mangkunis sebagai penasehat, Pangeran Wijaya Kusuma sebagai panglima, dan Sentot Ali Basyah Prawiradirja sebagai panglima. Nah, Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda, diasingkan, dan meninggal di Makassar. Nah, ini adalah gambaran dari situasi perang di Ponorogo. Selanjutnya itu ada perang Banjarmasin pada tahun 1899 sampai
sampai 1863. Penyebab Perang Banjarmasin adalah Belanda melakukan monopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Nah, Perang Banjarmasin ini dipimpin oleh Pangeran Antasari dan didukung oleh Pangeran Hidayatullah. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayatullah ini ditahan oleh Belanda dan dibuang ke Cianjur. Nah, ini juga merupakan gambaran dari Perang Banjar. Oke, selanjutnya ada Perang Bali. Jadi, penyebab dari Perang Bali ini adalah Belanda ingin menghapus hukum tawan karang dan memaksa Raja-Raja Bali mengakui kedaulatan Belanda di Bali. Belanda melakukan 3 kali penyerangan, yaitu di tahun 1846, 1848, dan 1849. Selanjutnya ada Perang Sisingmaraja 12. Nah, Sisingmaraja ini beserta rakyat Bakara mengadakan perlawanan. Tahun 1878, Belanda menyerang Tapanuli. Tahun 1904, menyerang Tanjung, dan tahun 1907 menyerang kubu pertahanan pasukan Sisingmaraja 12 di Pakpak. Sisingmaraja gugur dalam penyerangan dan ditangkapkan di Tarutung, kemudian dipindahkan ke Baliber. Dan yang terakhir itu ada Perang Aceh. Nah, sejak tahun 1873, Belanda menyerang Aceh. Rakyat Aceh mengadakan perlawanan di bawah pemimpin-pemimpin Aceh. Antara lain itu ada Panglima Polim, Teku Cikditiro, Teku Ibrahim, Teku Umar, dan Cuknyadin. Tahun 1869, Teku Umar gugur dalam pertempuran di Meulaboh dan pasukan Cuknyadin juga menyingkir ke hutan dan juga dapat dibunuhkan oleh baiklah, itu materi tentang penjajahan Belanda. Dan selanjutnya ini ada perjuangan melawan penjajahan Jepang. Oke, yang pertama itu kita masuk ke kedatangan Jepang di Indonesia terlebih dahulu ya. Jadi pada tanggal 1 Maret 1942 itu pasukan Jepang berhasil mendarat di 3 tempat secara serempak, yaitu di Pulau Jawa, di Teluk Banten, Ratenwetan atau Pantura sekarang, dan Pasuruan di Jawa Timur. Nah, beberapa alasan Jepang menduduki Indonesia, yaitu Indonesia akan kaya akan bahan mentah seperti minyak bumi dan batu bara. Kedua, wilayah Indonesia menghasilkan banyak produksi pertanian yang dibutuhkan Jepang dalam peperangan. Dan ketiga, Indonesia memiliki tenaga manusia dalam jumlah besar. Nah, untuk memikat hati rakyat ini, Jepang membuat propaganda 3A yang berisi 1. Jepang pemimpin Asia, 2. Jepang pemimpin Asia, dan 3. Jepang jaya Asia. Nah, selanjutnya itu ada penderitaan pada masa pendudukan Jepang. Jepang merampas hasil pertanian rakyat. Yang kedua, pemerintah Jepang sangat ketat melakukan pengawasan terhadap penderitaan. Yang ketiga, Jepang juga memanfaatkan rakyat Indonesia untuk diperas tenaganya bagi keperluan Jepang. Yang keempat, banyak wanita Indonesia yang terpaksa melayani nafsu bejat musuh. Nah, di sini mungkin ada video. Ini bisa di sana.
Itu tentang ada perlawanan menentang penjajahan Jepang. Jadi rakyat Indonesia juga di masa penjajahan Jepang juga melakukan perlawanan seperti di masa penjajahan Belanda. Di masa penjajahan Jepang juga ada untuk perlawanan yang pertama itu ada perlawanan rakyat Aceh di Cokdieng tahun 1942. Nah, perlawanan ini dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Untuk yang kedua itu ada perlawanan di Kaplongan, Jawa Barat. Nah, Jepang memaksa petani di Kaplongan untuk menyerahkan sebagian hasil buminya. Nah, itu membuat petani marah dan terjadilah perlawanan terhadap pasukan Jepang. Untuk yang ketiga itu ada perlawanan di Longbener, Jawa Barat. Nah, petani di Longbener ini menolak memberikan hasil panen padi kepada Jepang. Nah, terjadilah peperangan terhadap pasukan Jepang. Selanjutnya, ini ada perlawanan di Pontianak, Kalimantan Barat. Perlawanan ini terjadi pada tanggal 16 Oktober 1943. Mereka ditangkap dan dibunuh. Yang kelima itu ada perlawanan Petani Gunyilir, Cilacap. Perlawanan ini dipimpin oleh Kusairi, komandan bersenjata di Cilacap. Kusairi menyerah tetapi tidak dijatuhi hukuman. Sudirman berhasil menolong dan membebaskannya. Yang keenam itu ada perlawanan di Singaparna, Jawa Barat. Nah, Singaparna ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Beliau menolak Seikere dan menentang Romusa karena beliau memandang hal ini bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, mungkin untuk penjelasan dari melawan perlawanan rakyat terhadap penjajahan baik penjajahan Jepang, mungkin ini saja yang dapat disampaikan dari materinya. Bisa diulang lagi untuk melihat rangkuman materi